Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, MKlin Farm APT, dosen tetap program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini ditujukan untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu cara uji klinik yang baik atau disingkat dengan CUKB. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang ditujukan untuk mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah PDFM 6660 dengan 16 kali pertemuan tatap muka, 14 kali pertemuan diantaranya adalah untuk penyampaian pembelajaran, 2 pertemuan lainnya adalah untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Perkuliahan CUKB ini membahas mengenai prinsip etik, regulasi uji klinis, manajemen produk uji, manajemen kualitas, manajemen keamanan, dokumentasi, peran dan tanggung jawab pihak-pihak dalam uji klinis, dan desain uji klinis. Tidak hanya pembelajaran tatap muka, tetapi dalam perkuliahan ini, mahasiswa juga diberikan suatu proyek mengenai desain uji klinis dan pembuatan dokumen esensial untuk produk anti-diabetes yang dibuat dan dikumpulkan dalam bentuk makalah dan dipresentasikan di minggu terakhir, tepatnya di minggu sebelum ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1, 3, 5, 7 yang termuat dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi Farmasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah memuat 7 CPMK, yaitu CPMK 1 mampu menerapkan prinsip etik dan regulasi nasional terkait dengan uji klinis. CPMK 2 yaitu mampu menelaah peran dan tanggung jawab setiap pihak, yaitu komite etik, sponsor, clinical monitor, investigator, dan juga subjek uji klinik. CPMK 3 yaitu mampu menelaah manajemen produk uji klinis. CPMK 4 mampu menjelaskan mengenai efek samping atau efek yang tidak diinginkan dalam uji klinis, serta peran dan tanggung jawab investigator dalam keamanan produk uji klinis. CPMK 5 mampu merumuskan dokumen esensial dalam uji klinis. CPMK 6 mampu mendeskripsikan quality management system pada uji klinis. CPMK 7 mampu mendeskripsikan desain uji klinis, kontrol dan blinding, serta randomisasi. Komponen utama dalam proses pembelajaran yaitu delivery, interaction, dan juga assessment yang disingkat dengan DIA. Dalam delivery, saya menyampaikan materi dan juga RPS kepada mahasiswa yang dapat diunduh langsung melalui Microsoft Teams, salah satu e-learning dari Universitas Diponegoro yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Untuk interaction, saya selalu melibatkan interaksi 2 arah antara dosen dan mahasiswa dalam proses menjawab studi kasus, tanya jawab langsung, dan juga diskusi. Untuk assessment, sistem penilaian yang dilakukan yaitu assessment formatif, yaitu menilai proses pembelajaran mahasiswa melalui kuis, tugas, dan juga proyek ataupun cara mereka mempresentasikan proyek. Kemudian penilaian asesmen sumatif, yaitu penilaian hasil akhir pembelajaran melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini berupa problem based learning dan project based learning dengan aktivitas partisipasif, diskusi kelompok, dan juga presentasi proyek di akhir perkuliahan. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah cara uji klinik yang baik pada pertemuan kelima dengan pokok bahasan manajemen produk uji klinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, hari ini kita masuk kembali ke mata kuliah cara uji klinik yang baik dengan pokok
bahasan mengenai Investigational Medicinal Product Management atau Manajemen Produk Uji Klinik. Sebelum kita memulai mata kuliah, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, untuk mata kuliah hari ini kita memiliki capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu menelaah manajemen terhadap produk uji atau Investigational Medicinal Product atau IMP atau kita sebut dengan produk uji klinik. Nah, ini pokok bahasan pertemuan minggu lalu. Jadi kita sudah membahas mengenai etika, prinsip etik ya, dan juga regulasi uji klinis, baik itu regulasi internasional maupun regulasi nasional yang diterbitkan oleh BPOM. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai peran dan tanggung jawab pihak dalam uji klinis, ada investigator, subjek ujinya, ya, kemudian sponsor, lalu ada juga clinical monitor. Nah, untuk hari ini kita membahas mengenai produk ujinya. Nah, sekarang sebelum kita mulai masuk materi ya, jadi saya kasih pertanyaan dulu, apa yang dimaksud dengan produk obat investigasi atau kita sebut dengan IMP atau produk uji klinis? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Ibu. Jadi menurut saya produk obat investigasi itu adalah obat yang akan diuji klinik atau sedang diteliti untuk menilai efektivitas dan juga keamanannya. Baik, Navika, kita tampung dulu jawabannya ya, nanti saya akan jelaskan di akhir. Selanjutnya ada yang ingin menjawab mengenai apa yang dimaksud dengan manajemen IMP. Jadi yang pertama tuh pertanyaannya mengenai definisi IMP-nya. Yang kedua ini apa yang dimaksud dengan manajemen IMP-nya. Ada yang ingin jawab? Baik, saya izin menjawab. Itu untuk manajemen IMP sendiri artinya adalah suatu rangkaian proses dan juga dokumentasi untuk produk uji yang akan digunakan, baik dimulai dari manufaktur hingga pemusnahan atau penggunaan, termasuk pembuatan dan penyimpanan untuk memenuhi regulasi atau good and practice. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita akan lihat ya jawaban pertanyaan ini apa gitu ya di slide selanjutnya. Nah, jadi ini jawaban pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan produk uji klinis atau produk obat investigasi, yaitu adalah bentuk sediaan farmasi dari bahan aktif atau placebo. Jadi, meskipun placebo itu termasuk tetap produk obat investigasi, gitu ya, yang sedang diujikan atau digunakan sebagai referensi dalam uji klinis. Tentunya nanti produk ini ya akan dinilai keamanan dan juga efektivitasnya dalam konteks uji klinis. Nah, contohnya adalah obat baru. Kalau kita meneliti obat baru, itu termasuk juga produk uji klinis ataupun sediaan bioequivalensi generik. Jadi kalau misalkan kita mau studi bioequivalensi, itu juga termasuk produk uji klinisnya. Kemudian placebo, jika kita menggunakan placebo ya. Lalu produk fitofarmaka. Jadi produk fitofarmaka juga merupakan produk uji klinis kalau kita ini ujikan klinis ya. Jadi herbal yang akan diuji kliniskan. Kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau tadi masih definisinya, sekarang kita sudah ranah ke mengapa ya. Mengapa kita harus peduli dengan produk obat investigasi atau produk uji klinis ini, dan juga mengapa kita memerlukan manajemen produk investigasi. Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Jadi mengapa kita harus peduli dengan produk obat investigasi ini utamanya karena jika kita tidak peduli atau apabila terjadi kerusakan dalam produk obatnya, maka hasil ujinya juga bisa terjadi bias. Begitupun pada obat komparatornya, apabila ada kerusakan juga bisa terjadi bias. Makanya kita harus peduli dengan produk obat investigasi. Ya, baik. Jawabannya kita tampung dulu ya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, siapa yang ingin jawab? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Saya izin menjawab kenapa kita perlu melakukan proses manajemen produk dari investigasi itu. Tujuannya untuk menjamin khasiat dan juga keamanan dari produk investigasi sebelum diberikan ke pasien atau subjek uji gitu.
Kita tampung dulu ya jawabannya ya. Kita lihat di next slide. Nah, jadi ini jawaban pertanyaan nomor 1. Kenapa kita harus peduli dengan produk uji klinisnya? Kenapa kita harus taruh perhatian juga ya? Di samping kita peduli terhadap subjek uji, tapi juga kita perlu peduli terhadap produk uji klinis, karena yang pertama, tadi sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh temannya, benar ya, bahwa kalau misalnya kita tidak memperhatikan produk ujinya, maka nanti dikhawatirkan hasil ujinya itu akan bias. Karena berarti produk ujinya tidak memenuhi kualitas yang diharapkan. Begitu juga dengan komparator. Jadi komparator kita tetap harus peduli karena dia kan sebagai pembanding ya. Maka nanti kalau komparator ini juga tidak memenuhi spesifikasi, maka nanti hasil uji juga menjadi bias. Maka dari itu kita harus mengendalikan apa yang didistribusikan, termasuk pelabelan, kemudian kondisi penyimpanan, dan juga transportasinya. Nah, kemudian kita pertanyaan lagi ya. Ini bisa menjawab sama-sama. Jadi pertanyaan yang pertama, produk obat investigasi harus diproduksi, ditangani, disimpan sesuai dengan praktek cara pembuatan obat yang baik atau CPOB yang berlaku. Benar atau salah? Benar. Oke, benar ya. Jadi kita harus menerapkan CPOB dalam proses produksi ya, hingga nanti disimpan ya dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua, produk obat investigasi tidak harus digunakan sesuai dengan protokol. Benar atau salah? Salah. Salah ya. Dalam hal ini adalah protokol uji klinis. Jadi kalau yang di atas itu ketika proses produksi, maka kita harus menerapkan GMP atau CPOB. Tapi ketika pemberian atau dispensing kepada pasien, maka kita harus menggunakannya atau sesuai dengan protokol uji klinisnya. Maka yang jawaban nomor 2 adalah benar ya, ini jawabannya. Salah ya, maaf ya. Oke, sekarang kita melihat lagi ke overview IMP management. Jadi kan memang hari ini kita belajar mengenai memanage produk uji klinis itu seperti apa. Nah, ini kita lihat overview-nya ya, gambaran besarnya. Yang pertama, kita harus pastikan dari mulai pengadaan dan juga pembuatan. Nah, ini nanti ada di industri yang memproduksi ya. Maka syaratnya adalah kita harus memastikan produk yang akan diuji kliniskan itu diproduksi sesuai dengan standar mutu, atau produsennya itu memiliki sertifikat dan juga menerapkan CPOB-nya ya untuk membuat produk uji klinis. Kemudian penyimpanan dan distribusi, menjaga stabilitas dan keamanan IMP atau produk uji klinis sesuai kondisi yang dipersyaratkan. Misalnya seperti suhu. Jadi kalau misalkan penyimpanan produk uji klinisnya itu suhu 2-8 derajat, maka kita harus mencari fasilitas yang bisa menjaga suhu produk uji klinisnya. Baik itu saat penyimpanan dan distribusi, jadi harus terjaga ya. Nah, kemudian selanjutnya ada akuntabilitas dan pelacakan IMP. Jadi ini adalah untuk menjamin IMP itu terlacak, ya, terlacak dari awal hingga akhir penggunaannya. Jadi misalkan ketika suatu industri mendistribusikan IMP-nya ke suatu lokasi uji klinis, maka itu harus terlacak ya, bisa ditrace. Lalu dari lokasi uji klinis didistribusikan ke pasien, itu juga bisa terlacak. Pasiennya mendapatkan apa ya. Itu nanti kita kumpulkan lagi datanya dalam bentuk vial-vial yang kosong atau kemasan-kemasan obat yang kosong. Baik itu blisternya pun kita kumpulkan. Jadi untuk menjaga atau menelusuri ya benar-benar obat itu tersampaikan ke pasien, bukan hilang, bukan terus digunakan untuk hal lain gitu ya. Nah ini. Kemudian yang kelima, pengembalian dan pemusnahan. Nah, pengembalian dan pemusnahan ini bisa terjadi ketika IMP itu sisa ya, di dalam kondisi bagus, lalu tapi sisa gitu ya. Kemudian ada rusak. Rusak itu misalkan kita tidak bisa menjaga suhunya 2-8, maka dia rusak, berarti kan dikarantina. Maka ada proses pengembalian dan pemusnahan. Nah, ini juga kita harus perhatikan ya, harus ditangani. Lalu kadaluarsa. Nanti kalau kadaluarsa pun kita juga harus jelas ya penanganan terhadap produk tersebut. Kemudian ada dokumentasi dan audit penelitian. Nah, ini juga
kita harus bisa memastikan bahwa nanti ketika ada audit, seluruh dokumentasi itu bisa dilihat gitu ya, atau transparan, bisa dilacak dan lengkap. Maka berarti dalam proses uji klinisnya kita itu harus mendokumentasikan secara benar. Nah, selanjutnya kita pertanyaan lagi. Apakah tanggung jawab atas akuntabilitas produk uji klinis itu berada seluruhnya pada apoteker atau farmasis? Salah. Benar atau salah? Salah. Salah, kita lihat ya. Jadi dalam produk uji klinis, semua pihak itu sebenarnya punya peran. Ya, jadi kalau sponsor dia berperan dalam pengadaannya, kemudian pemusnahannya, begitu juga dia yang punya keputusan itu gitu. Kalau sponsor, kalau investigator ya dia akan memastikan produk uji tersebut digunakan sesuai dengan protokol, ya, dan dokumentasinya itu lengkap, gitu ya. Kalau clinical farmasi biasanya atau farmasi ya apoteker di dalam studi biasanya dia bertindak ya atau punya tanggung jawab dalam hal penyimpanan, kemudian pencatatan, lalu juga dispensasi dan pelaporan. Nah, kemudian clinical monitor untuk verifikasi akuntabilitas audit, lalu komite etik memastikan bahwa AMP-nya sudah memenuhi kode dipertimbangkan secara etik ya, lalu BPOM juga mengenai audit. Nah, dalam hal ini apakah akuntabilitas itu sepenuhnya kewajiban dari apoteker? Akuntabilitas produk uji? Tidak ya. Jadi sebenarnya akuntabilitas produk uji klinis itu ada pada investigator. Ya. Jadi investigator itu sifatnya dia bisa mendelegasikan sebagian atau keseluruhan tugas mengenai AMP ini pada orang yang dia percaya profesional ya atau punya background yang kompeten gitu ya untuk menghandle produk uji klinis. Itu biasanya apoteker atau farmasi biasanya. Jadi tidak sepenuhnya apoteker ya, tapi utamanya itu adalah pada investigator. Nah, tadi kita udah membahas ya mengenai peran-peran pihak-pihak terhadap produk ujinya. Lalu sekarang sebelum digunakan produk ujinya itu harus menerapkan GMP atau CPOB begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya produk uji itu udah di tangan kita, udah di tangan investigator, terus kita ingin berikan ke subjek uji ya, apa yang kita perlu perhatikan sebelum pemberian. Ini ya, berarti kita harus meninjau ada yang namanya dokumen investigator brochure. Jadi dokumen investigator brochure ini nanti di dalamnya memuat beberapa informasi gitu ya terkait dengan obatnya, yaitu sifat farmakologisnya, lalu mekanisme kerja, dosis yang digunakan, stabilitas, cara penggunaan, dan lain-lain. Jadi kita harus familiar dulu terhadap produk ujinya. Lalu yang kedua, kita memverifikasi COA untuk melihat apakah batch yang kita gunakan itu benar, gitu ya. Apakah alamat dan nama produsennya benar, gitu. Kemudian pastikan juga ini dicek juga pada komparator produknya, tidak hanya produk ujinya. Lalu selanjutnya ada juga yang perlu kita perhatikan, yaitu kondisi penyimpanannya ya. Apakah kondisi penyimpanannya sudah memenuhi aturan, apakah kita mendapatkan produk uji yang benar untuk diujikan ya, bukan produk uji karantina dan lain-lain ya. Kemudian pastikan juga penggunaan AMP sesuai dengan protokol. Lalu yang perlu harus diperhatikan adalah AMP bisa digunakan setelah mendapatkan persetujuan etik dan juga regulasi BPOM. Nah, sekarang produk-produk uji klinis itu tidak hanya produk yang diproduksi dalam negeri, tapi juga ada impor. Nah, mengenai impor ini ya, kita perlu pastikan beberapa hal, dan ini juga sudah diatur di BPOM di dalam cara uji klinik, cara uji klinis yang baik ya, peraturan BPOM. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengujian uji klinis gitu ya, tetapi produk ujinya kita impor,
Maka yang perlu kita perhatikan adalah memahami aturan dan jadwal yang berlaku di negara tempat uji klinik dilakukan. Jadi misalkan kalau uji kliniknya akan dilakukan di Indonesia, ya maka kita harus familiar terhadap peraturan CUKB dari BPOM. Kemudian siapkan diri untuk skenario terburuk. Jadi misalkan kalau dalam proses distribusi kemudian ternyata memakan waktu yang lebih lama dari perkiraan, suhu tidak terkontrol, maka kita berarti siapkan armada lain dan lain sebagainya. Maka kita harus siapkan itu ya. Kemudian obat harus diuji secara legal sesuai dengan peraturan tempat uji klinis. Lalu hal-hal seperti tanggal kadaluarsa, kemudian jumlah dan kecepatan rekrutmen subjek uji, itu juga kita perlu tentukan di awal untuk memperkirakan berapa sering kita itu melakukan impor. Ya, jangan sampai nanti terus kurang, impor lagi ya, karena impor itu juga persyaratannya tidak mudah ya, maksudnya dia memerlukan dokumen yang banyak. Nah, dalam BPOM yang tertuang dalam peraturan nomor 28 2021 bahwa AMP atau produk uji ini kalau misalkan didatangkan ya atau diimpor itu maka harus mendapatkan persetujuan dari BPOM ya, dan persetujuan ini diberikan sebagai bagian dari izin pelaksanaan uji klinis. Ya, jadi kalau misalkan kita itu pengen impor ya kita udah tahu duluan sebelum kita mengajukan izin uji klinis kalau obat itu akan diimpor, obat itu akan ya kita impor gitu ya. Kemudian ada dokumen-dokumennya, lalu termasuk juga jumlah batch yang akan diimpor. Kemudian harus dilabeli hanya untuk penelitian klinis. Ya, produk-produk impor itu harus ada label ini. Nah, sekarang kita ke studi kasus ya. Jadi studi kasusnya ini adalah menurut investigator brosur produk obat harus disimpan pada suhu 2-8 derajat ya. Nah, disimpan di kulkas sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun pada pukul 5 sore ya, apoteker yang bertanggung jawab atas penyimpanan produk ujinya menemukan bahwa suhu pada layar kulkas menunjukkan 12 derajat Celcius. Artinya sudah ada deviasi suhu ya, ada penyimpangan suhu ya, saat ia menyelesaikan tugasnya. Kira-kira kalau misalkan adik-adik terlibat ya, atau adik-adik yang menjadi apoteker tersebut, apa yang dilakukan? Silakan, ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Kalau menurut saya, yang pertama dilakukan itu dicatat terlebih dahulu kapan diketahui bahwa terjadi penyimpangan temperatur, kemudian segera dilaporkan ke investigator utama (PI). Ya, bagus jawabannya ya. Kita lihat. Nah, jadi ini perihal mengenai monitoring produk ujinya, ya. Jadi monitoring produk ujinya itu yang pertama kita harus punya SOP. Jadi kita untuk melakukan sesuatu penanganan itu kita merumuskan terlebih dahulu. Jadi kita harus punya SOP, di mana SOP ini nanti mencantumkan mengenai pemeliharaan dan pengawasan ruang penyimpanan, suhu, lemarinya, freezernya gitu ya, dan juga bahkan sampai perawatan-peralatannya ada di SOP. Itu yang pertama kita punya SOP. Yang kedua adalah kita punya sistem cadangan. Ini secara umum ya. Di sistem cadangan itu ketika misalkan sistem peralatan utamanya gagal untuk memenuhi persyaratan. Misalkan tadi freezer ya 2-8. Tidak ada deviasi suhu gitu ya. Kita harus punya cool box misalnya yang ada temperatur yang sudah terkalibrasi. Nah, itu untuk sistem cadangan yang kita sediakan. Kemudian ada log suhu. Jadi log suhu ini untuk memantau fungsi alat, ya bukan hanya termometer tapi juga ada log suhu. Kemudian termometernya juga harus dikalibrasi. Jadi yang mengkalibrasi biasanya ada suatu instansi khusus ya, sehingga nanti instansi ini bisa menilai atau mengkalibrasi yang resmi gitu ya. Kemudian ada alarm keamanan. Jadi alarm keamanan ini untuk memberitahu kita kalau misalkan suhu sudah tidak sesuai standar. Jadi nanti kita bisa segera lakukan penanganan gitu ya. Tidak tadi sampai ditunggu sampai 17.00 baru ketahuan gitu kan.
Kemudian ada sumber listrik cadangan seperti genset ya untuk kalau misalkan mati lampu, ya, jadi listrik padam gitu ya, kita punya listrik cadangan. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama benar tadi ya, kita harus segera mencatat, lalu melaporkan kejadiannya kepada PI, kemudian kita bisa memisahkan produk yang ada deviasi suhu tadi ke tempat karantina, karena kita tidak tahu ya apakah sudah berapa lama itu terjadi deviasi suhu. Ya, makanya untuk pengendaliannya kita ada SOP, pencatatan suhu ya. Kemudian hubungi vendor atau teknisi jika memang peralatan utamanya itu ternyata yang rusak atau gagal memenuhi persyaratan. Kemudian kita bisa melakukan penilaian stabilitas terhadap IMP sesuai dengan IB ya, investigator brosur. Kemudian bisa kita konsultasikan ke sponsor. Oke, sekarang ini pemberian produk obat uji klinis kepada subjek, jadi harus dengan orang yang berwenang tadi ya. Kemudian protokolnya sesuai dengan protokol, lalu kemudian kemasan atau vial itu juga kita harus kumpulkan lagi supaya memudahkan untuk trace ya, atau penelusuran. Nah, lalu ini yang memberikan ya atau bertanggung jawab terhadap produk uji. Jadi penggunaan dan pengembalian AMP harus terdokumentasi. Yang pertama, ini harus kita perhatikan betul ya. Kemudian kemasan bekasnya itu tidak boleh dibuang, jadi harus dikumpulkan kembali. Meskipun dalam bentuk kotak, botol, blister itu kita harus kumpulkan kembali. Karena kita itu tidak hanya menjaga produknya, tapi kita juga tahu produk ini sudah tersampaikan oleh pada subjek uji siapa gitu. Jadi nanti ada datanya ya. Nah, kalau misalkan itu hilang, maka kita tidak tahu apakah sudah tersampaikan atau belum. Itu berarti tidak tercatat. Ya, maka akan membuat bias ya data kita ya. Kemudian catatan akuntabilitas harus akurat dan lengkap. Lalu inventarisnya juga harus tercatat, stoknya, penggunaannya, pengembaliannya, kemudian dosisnya tepat ya. Kemudian cek jumlah obat yang dikembalikan sesuai dengan regimen obat dosis yang diberikan. Jadi misalkan kalau kita memberi melalui vial, kemudian ada sisanya, maka itu tetap dicatat supaya kita bisa tahu persis ya berapa mili tadi yang kita berikan, sesuai tidak gitu. Baik, kuliah kita selesai sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait proses pelabelan ulang pada AMP itu bagaimana prosesnya dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Terima kasih Ibu. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk pelabelan ulang itu juga kita tetap harus memperhatikan regulasi dari BPOM ya, regulasi lokal. Kemudian juga kita harus ada persetujuan terlebih dahulu dengan sponsor biasanya ya. Lalu biasanya ada beberapa pelabelan khusus yang wajib untuk tertera pada produk uji klinis yang di relabeling. Kemudian juga yang melakukan relabeling itu harus personel yang berkompeten. Dilakukan pelabelan ulang juga pada fasilitas yang memadai begitu ya, yang sesuai. Jadi tidak boleh terus sembarangan gitu ya meskipun melakukan pelabelan ulang. Ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Baik, ada yang ingin bertanya lagi sampai sini? Oh ya, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita cukupkan sampai sini kuliah hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu selanjutnya ya di materi mengenai QMS ya atau Quality Management System dalam cara uji klinis yang baik. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.